Anies Baswedan mempunyai rekam jejak penerapan politik identitas berbasis agama pada saat Pilgub tahun 2017 yang lalu. Artinya ini berbanding terbalik dengan gelar Bapak Kesetaraan yang dinobatkan oleh pendeta itu. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Dan alhamdulillah hari ini diundang untuk membantu, kami pun hadir. Kalau memang ini KPK mau jujur, maka Anies ini pasti masuk. Tapi ya mungkin saja gitu ya, mungkin saja juga ini adalah bagian dari strategi untuk membersihkan atau mencuci nama Anies Baswedan. Dan ini juga diulang oleh Presiden Jokowi bahwa jangan ada lagi penerapan politik identitas berbasis agama dalam pilkada maupun pilpres maupun pemilu. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan bantuan keterangan dan sudah disampaikan, insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Saya menilai sederhana bahwa formula itu untuk menutup kegagalan Pak Anies. Karena semua program tidak ada berjalan, maka di ujung masa jabatan mereka atau Pak Anies menggelar balap mobil Formula E yang kelas dunia. Formula E Jakarta, ajang perjudian Anies Baswedan. Kita harus bersyukur Indonesia itu sudah mulai bisa beradaptasi dengan virus yang sempat mengguncang Indonesia, yaitu COVID-19. Penyebaran virus ini sudah mulai terkendali. Pemerintah berhasil melakukan akselerasi vaksinasi memenuhi target 70%. Masyarakat sudah vaksin minimal vaksin dosis kedua. Berbagai event mulai bisa dilaksanakan, walaupun menimbulkan kerumunan. Dan terbaru di Jakarta diselenggarakan balap mobil Formula E. Walaupun tidak sebesar Formula One, tapi setidaknya Indonesia mampu menyelenggarakan event tingkat dunia. Mid event, Jaguar TCS Racing keluar sebagai pemenang balapan Formula E Jakarta atau Jakarta E-Prix 2022. Race Formula E Jakarta 2022 berlangsung di Jakarta E-Prix Circuit pada Sabtu 4 Juni sore. Jakarta E-Prix merupakan balapan ke-9 dalam kalender kejuaraan dunia Formula E 2021-2022. Race di JIEC sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya balapan mobil listrik Formula E diselenggarakan di Asia Tenggara dan hadir di Indonesia. Mid event kini berstatus pebalap pertama yang berhasil menaklukkan balapan mobil listrik Formula E. Dan ini adalah kemenangan ketiga mid event di kejuaraan dunia Formula E 2021-2022. Kehebohan, euforia dari penyelenggaraan Formula E ini tak begitu terasa. Jauh berbeda ketika penyelenggaraan MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu. Kehebohan justru bukan balap Formula E, tapi unsur politik yang menyelimutinya. Gelaran Formula E Jakarta menjadi perjudian politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejak awal, ajang Formula E Jakarta memang lebih kental dengan nuansa politik dibanding dengan olahraga itu sendiri ataupun investasi. Gelaran itu banyak dianggap orang sebagai panggung politik untuk pemilihan presiden 2024. Ya, atau hanya alat Anies untuk menutupi janji-janji politiknya yang tidak bisa ditepati maksimal, seperti penanganan banjir, rumah DP 0%, tentang UMKM OKOC, dan lainnya. Padahal kalau mau jujur ya, Formula E itu ajang olahraga loh, dalam banyak hal memang sangat berkaitan dengan investasi. Tapi karena terlanjur jadi komoditas politik, ya pasti dikaitkan dengan politik. Ajang Formula E itu juga menjadi perjudian Anies yang cukup luar biasa. Jika berhasil, akan menjadi gengsi politik, tapi jika gagal, akan menjadi ajang orang, terutama lawan politiknya, menghujat habis-habisan kinerja Anies selama ini. Formula E ini menjadi ajang perjudian Anies. Satu sisi, kalaupun Anies sukses, ya hanya akan dapat gengsi politik saja. Anies bisa sesumbar kepada para pengkritiknya bahwa Anies bukan gubernur kata-kata yang dituduhkan selama ini, tapi Anies gubernur yang juga bisa bekerja secara politik. Tetapi Formula E ini belum tentu memberi dampak sensitif dan insentif politik elektoral yang begitu signifikan. Formula E ini ajang olahraga kalangan tertentu, bukan orang yang lagi nganggur kesusahan. Tapi kalau gagal, ada cacat walaupun kecil, ajang Formula E ini bisa jadi alasan serangan dari pihak lawan politiknya. Tidak adanya BUMN jadi sponsor Formula E dan kurang maksimalnya dukungan dari Kementerian Pariwisata tak bisa dipungkiri merupakan sinyal kuat bahwa ajang Formula E penuh
dengan intrik politik. Persaingan kandidat capres seolah ikut menambah ketegangan perpolitikan di tanah air ini.